Assalamualaikum ya malaika jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ridha. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihakim Muhammad. La ilaha illallah. Muhammad wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad nurhaqullah. La ilaha illallah. Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah. Kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan nurnya. Ya. Semoga Allah senantiasa adalah membimbing kita dan selalu membimbing kita kepada orang-orang yang sadar kepada Allah. Banyak orang sekarang menyembah Allah tapi tidak tahu Allah. Banyak orang menyebut nama Allah tapi tidak kenal dengan Allah. Banyak orang menyebut nama Rasulullah tapi tidak tahu Rasulullah. Akibatnya banyak orang bicara barja tapi tidak mengerti barja. Banyak orang bicara surga tidak mengerti surga. Banyak orang bicara neraka tidak mengerti neraka. Perjalanan manusia, sahabat, sampai hari ini sudah lebih adalah 1,5 juta tahun, ya. Dari mulai manusia purba diturunkan, manusia modern sudah lebih adalah 250 juta tahun, ya. Dan kemudian juga adalah Nabi Adam yang terakhir yang ada pada generasi kita adalah baru 10.000 tahun, 9.800 tahun. Jadi begitu sudah lamanya peradaban manusia, yang sekarang sudah hilang peradaban. Karena pada dasarnya kata peradaban adalah dari kata adab, ya. Sekarang manusia beragama tapi tidak beradab. Manusia beragama tapi tidak berakhlak. Dan akhlak yang dilakukan adalah bukan takhallaqu bi akhlaqillah. Karena manusia tidak mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, ya. Dan apa itu konsekuensi antara dirinya dan Rasulnya, dan konsekuensi Rasulnya dengan Tuhannya. Inilah manusia sudah kehilangan tapak di akhir perjalanan ini. Dan demikian pula Nabi yang terakhir adalah Muhammad, yang dianggap sebagai Nabi terakhir oleh kalian, adalah sudah hampir 1.500 tahun, ya. Dan inilah barangkali yang disampaikan oleh beliau bahwa kiamat akan terjadi adalah tidak sampai 1.500 tahun. Tapi dalam arti yang makna luas kiamat. Qiyam adalah bangkit, ya. Mudah-mudahan manusia kembali pada cahaya, kembali pada Allah, kembali pada Rasulnya, kembali kepada hukum yang hak, ya. Hanya memandang kul bukan zuz, ya sahabat. Karena sekarang manusia ini hanyalah berada pada era tatanan Ya'juj wa Ma'juj, dari Juj kepada Juj, dari semua beragama secara Juj dari semua, ya. Lupa kepada kulnya dari semua. Hubungan manusia adalah dengan Tuhannya adalah tidak dipahaminya dari semua. Sehingga dianggap bahwa makhluk semuanya adalah ciptaan Tuhan.
Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan dia mencipta. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan. Bedakan sahabat antara menciptakan dengan menjadikan. Bahwa yang menciptakan adalah sesuatu yang selalu berpisah antara yang dicipta dengan yang mencipta. Muncullah pemahaman adalah Mi'raj adalah Nabi ke langit ketujuh yang duduk di atas aras tadi semua. Karena dicipta. Seolah-olah Tuhan mencipta, habis itu dia diam di tempat aras yang dia ada, di alam kosong, di alam ahadiyah, di alam suwung tadi semua. Di alam dia berkata, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah ada satu masa dia tidak bisa disebut karena siapa yang mau menyebut? Ya. Inilah kegagalan manusia memahami tentang konsepsi din tadi semua. Adalah bagaimana hubungan sahabat yang mencipta dengan yang dicipta. Akibatnya di akhir zaman ini manusia kelimpungan mencari rezekinya, kelimpungan mencari dunianya, kelimpungan mencari ilmunya. Padahal kalau dia sadar, disinilah Abah ingin mengajak dalam konsep sadar, ya. Karena pada dasarnya zikir itu sadar dari sahabat, ya. Maka kalau seandainya tidak ada kesadaran, manusia itu adalah hanyalah jadi layang-layang putus, ya. Yang dia tidak memahami bagaimana hubungannya antara abid dengan ma'bud. Sehingga dianggap bahwa Tuhan itu perlu disembah. Tidak ada Tuhan perlu disembah. Kalau kalian mengerti siapa Tuhan, siapa kita. Siapa abid, siapa ma'bud. Siapa khalik, siapa makhluk. Tadi semua. Nah inilah kemudian siapa ingsun, siapa siro. Kemudian timbullah konsekuensi, ada kegelapan, ada cahaya. Manusia bersama cahaya, bersama dia. Manusia bersama makhluk adalah bersama kegelapan. Walaupun kalian kasih judul agama, ditulis kitab ratusan triliun jilid kitab, selama agama itu di sisi manusia, makhluk, kegelapanlah itu kitab itu. Maka tidak sedikit manusia sahabat sekarang pada hijab zulmaniyah. Dan juga yang paling parah dari kalangan orang yang merasa berilmu adalah hijab nuroniyah. Dia tidak menyadari ilmu adalah sebagai hijab. Ada pajar sodik, ada pajar kadib. Ilmu yang sesungguhnya adalah istidraj yang ada di sisi manusia, ro'yu manusia, sangkaan manusia. Inilah yang telah menelangsarakan manusia di penghujungnya. Maka di akhir perjalanan zaman ini, sekarang berada tahun 2025, kalian menyaksikan orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Kalian menyaksikan dirinya yang membuat lembaga pendidikan agama. Tapi di tempat itulah muncul kemaksiatan yang melebihi binatang. Inilah karena manusia telah salah dalam konsepsi memahami tentang ketuhanannya. Dari awal bahwa seolah-olah dia diciptakan oleh Tuhan. Alam ini diciptakan oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tuhan dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran sendiri adalah pada saat turunnya adalah anjala, najala. Maka dimulai anjalna. Bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi semua, ya. Nah inilah karena tidak memahami bagaimana Tuhannya memberikan firman-Nya kepada Rasulnya. Dianggapnya Rasulnya adalah manusia. Maka dari awal pun Tuhan tidak pernah sahabat, karena yang jadi Rasul adalah Tuhan itu sendiri. Nah, inilah yang konsepsi tentang Nur Muhammad yang tidak dipahami. Bahwa segalanya sesungguhnya Tuhan telah mentajalikan dirinya dari Nurullah kepada Nur Muhammad. Itulah, maka Muhammad adalah bukan manusia. Pahami oleh kalian. Nah, ini kalau tidak demikian, maka kalau Muhammad dimiliki oleh satu kaum, satu bangsa, satu golongan, satu agama, maka disinilah perpecahan agama, perpecahan manusia. Menganggap diri yang lain merasa mulia, yang menganggap diri yang lain adalah, padahal Tuhan tidak pernah. Tuhan yang Tuhan, sahabat, adalah telah mentajalikan dirinya menjadi Muhammad. Tadi semua, Nur Muhammad. Begitu ayat, banyak ayat dalam Al-Quran, tapi kalian tidak memahaminya. Bagaimana dia berkata bahwa Tuhan itu adalah sesungguhnya menjadikan, bukan menciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dialah yang mentajalikan dirinya adalah tadi dalam wujud Muhammad. Dan Muhammad dianggap sebagai manusia. Gagallah sudah. Padahal Tuhan sudah berkata Muhammadun. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah
Rasulullah. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang. Tapi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nah inilah yang menjadikan akhirnya menganggap bahwa Hindu bukan Muhammad. Buddha bukan Muhammad. Kristen bukan Muhammad. Seluruh makhluk ini bukan perwujudan Muhammad. Inilah kegagalan dalam beragama. Akhirnya terjadilah fanatisme keberagamaan. Akhirnya menjadi agama bukan din. Padahal dari awal pun Allah sudah mengatakan dinul Islam. Dan dinul Islam itu adalah, maka kenapa kalau kalian, bagi yang kalian yang ngerti tentang bagaimana turunnya ayat Al-Quran, adalah disebut anjala, adalah nazala, anzalna, nazalna, inna nazalna dzikra. Karena seolah-olah agama adalah, akhirnya agama yang ada sekarang ciptaan manusia. Tadi adalah ciptaan manusia. Akhirnya pada saat ciptaan manusia, dia akan membela kelompoknya. Dia akan membenarkan kelompoknya. Dia akan membenarkan ro'iyunya. Padahal dari awal Tuhan sudah waktu menjadikan dirinya, dia mentajalikan dirinya. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Muhammadlah khobar mubtada. Muhammadlah yang wujud dalam segala yang mewujud ini. Merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Kecerdasan alam tanpa batas. Yang seluruhnya meliputi inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu semuanya. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi seluruh makhluknya. Tak satu pun di dunia ini yang bukan dia. Inilah konsekuensi pada saat kita tidak memahami konsekuensi ini. Setelah sekarang adalah jadilah kehancuran orang yang mengaku umat Muhammad tadi semua. Ya. Karena Muhammadnya telah dikerdilkan dari semua. Dijadikan sebagai manusia dari semua. Dia sudah berkata Allah. Maka Muhammadun abah ahadin min rijalikum. Dia bukan bapak dari siapa-siapa. Karena Muhammad itu Rasulullah. Ya, dialah seolah-olah. Nah inilah. Allahu nurus samawat. Allah itu nurnya langit dan bumi. Tubuh kita ini adalah langit dan bumi. Kita walaupun kecil sahabat yang disebut dengan insan. Nah inilah. Kalau orang yang belum menemukan nama Tuhan yang ke-100 adalah insan. Dan insan adalah dirimu sendiri. Maka kalian pun dalam segala urusan. Baik untuk urusan agama maupun dari agama. Dalam urusan ibadah pun apa. Mencari rezeki dan lain sebagainya. Memahami agama. Instrumen agama tidak dipahami. Sejak awal dia adalah mengatakan adalah sesungguhnya hubungan kita dengan dia itu adalah. Maka nanti banyak ayat suruh kita adalah mematikan diri kita. Menafikan diri kita. Supaya isbat kepada Allah. Isbat kepada Muhammad. Tadi semua. Muhammad itu tidak wafat karena bukan manusia. Dunia ini kalau tidak ada Muhammad sudah hancur. Dan inilah yang nampak, yang kelihatan. Ini harus kita rubah. Tidak boleh lagi disembunyikan. Tidak boleh lagi Muhammad itu menjadi milik kelompok seseorang. Karena Muhammad itu adalah bukan bapak dari seseorang. Karena Muhammad itu adalah Rasulullah. Inilah hakikat mim. Ya. Nabi kita yang agung sekalipun Ahmad. Dia berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahmad tanpa mim. Ana Arab bila ain. Kenapa kalian terus menjadikan agamanya orang Arab? Muhammadnya sini berkata, Ana Arab. Aku ini Arab. Tapi nggak pakai ain. Aku Rob. Ya. Ini orang-orang yang sudah sampai kepada kesadaran. Nah barulah kalian bisa di situ adalah akan merubah dirimu dengan titik bah. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pada pagi hari ini Abah sudah alhamdulillah sudah kembali ada di majelis. Kemarin adalah selama seminggu ada di Lombok sahabat tadi semua. Ya mudah-mudahan kita lebih paham tadi semua. Karena kalian tidak akan bahagia kalau masih dipandang din sebagai agama. Kalian adalah hanyalah takfir, mengafirkan orang. Kalian menghina Tuhan kalian sendiri. Dengan kisah Isra Mi'raj. Bagaimana Tuhan kalian? Dia anggap duduk dia pada satu tempat. Dia anggap makhluk. Dari semua. Dan diutus nabinya juga makhluk. Yang naik turun menawar sholat. Coba inilah. Nah, kenapa Abah sekarang baru berani ngomong semacam ini? Karena sudah bukti kegagalan orang yang mengaku beragama Islam. Tadi semua. Kenapa negara yang paling Islam itu paling belangsak? Justru paling nggak ngerti Tuhan. Ngomong Allah, nggak ngerti Allah.
Ngomong Muhammad nggak ngerti Muhammad. Ngomong agama nggak ada hubungan agama. Agama dianggap sebagai komoditi. Agama dijadikan sebagai alat permainan. Agama hanya dijadikan hanya untuk cari makan. Apa jadinya Tuhan kalian? Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami. Kalau enggak, kalian sendiri yang bingung sekarang. Allah sudah ingatkan, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Tadi, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi syurati ma syaa rakaba. Tuhan ingatkan kembali tentang penciptaan kita. Tuhan berkata dalam hadis qudsi, bahwa sesungguhnya wa khalaqul adam ka suratihi. Aku mencarikan Adam. Adam, jangan bicara Adam, jangan selalu adalah kepada alif dal mim. Alif dal mim itu adalah, itu pun tidak salah kepada Nabi Adam. Adam. Tetapi Adam adalah ain dal mim adalah tidak ada. Segala yang selain dia itu tidak ada. Adam. Tadi semua. Tapi di sinilah memang perlu kesadaran manusia memahami Adam dan Adam. Memahami kepada Muhammad yang bukan tadi Muhammadun, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kepada Muhammad Ahmad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Di sinilah pewujudnya. Antara dua Muhammad, padahal Muhammadnya sendiri yang kalau kalian kenal kepada Rasulmu yang agung yang bernama Ahmad, yang sudah mentajalikan nur Muhammad dengan sempurna. Ya, darinya lah muncul tadi adalah firman-firman Tuhan tadi semua. Ya, jangan dianggap lagi firman Tuhan. Tuhan dari langit ketujuh lewat malak Jibril diturunkan kepada beliau. Nah ini juga konsepsi yang salah. Konsepsi yang salah. Ya. Akhirnya bukan agama di dunia ini sekarang adalah menjadikan kegelapan. Kegelapan lah yang ada. Akhirnya walaupun orang bicara agama hanya sebatas adalah hijab nuronia. Hijab yang tidak dirasakan hijab. Hijab yang dirasakan kemuliaan. Sehingga banyak orang merasa mulia dengan hijab nuronianya. Saya ulama, saya buya, saya ini, saya kiai, saya aang, saya tadi semua. Ya. Adalah makhluk-makhluk penjegal cahaya kepada manusia lain. Dolun mudilun semuanya. Pahami ya. Akhirnya manusia ada pada makom lupa. Jadi pada kegelapan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Harusnya adalah berasal dari cahaya kita. Kita berasal dari cahaya. Tapi bukan cahaya seperti cahaya matahari. Ini fajar kadib namanya. Ya. Tetapi fajar sodik adalah fajar yang muncul dari dalam. Tadi semua. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihissalam. Lahirkan kita dua kali. Pertama terlahir dari orang tua. Yang kedua lahirkan dari dirimu sendiri. Ayam saja melahirkan dirinya dari dirinya. Walaupun dirami oleh induknya, tetap muncullah istilah hubungan guru dan murid yang akhirnya mensesatkan, menjadikan penguasaan manusia kepada manusia lain. Hanya menjadikan komoditi dalam beragama. Padahal Nabi yang agung adalah menempatkan muridnya sebagai sahabat semuanya. Kullukum ra'in, setiap orang adalah pemimpin. Semua walaqad karramna bani Adam, semuanya telah dimuliakan adalah tidak semua adalah bani Adam. Telah dimuliakan oleh Allah. Siapapun kalian. Apapun kalian. Makhluk apapun di alam dunia ini. Semuanya adalah hanya perwujudannya semata. Maka bedakan antara adalah manifestasi dan personifikasi. Orang suka salah pada Tuhan. Manusia yang ingin belajar tentang ketuhanan dianggap sebagai personifikasi. Itulah akhirnya ada istilah hulul, ada ittihad. Padahal kita ini adalah bukan personifikasi. Tetapi adalah manifestasi. Kenyataan, mazhar, kenyataan Tuhan. Maka manusia-manusia yang sudah kembali pada fitrahnya, yang sudah ada ya'udu, id, tadi semua, ya, yang sudah lebar, yang sudah lebur, yang sudah labur, yang sudah luber, maka dialah akan menghasilkan kalam-kalam ilahi. Karena pada Nabi disebut sebagai wahyu, tapi pada saat kepada bukan Nabi adalah sebut kalam ilhami. Inilah yang tidak akan muncul pada manusia. Kita kalah dengan ayam. Kita kalah dengan burung. Induk hanya mengerami. Adapun dia menetaskan dirinya dari dalam. Dari semua. Ya. Setiap makhluk itu hakikatnya menetaskan dirinya dari dalam. Sahabat. Kenapa dari dalam? Kenapa dari dalam? Karena inilah kenapa alam ini seolah dibagi. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Segalanya berasal dari alam lahut. Dari dalam.
dari rasa, dari zat, tajali kepada sifat, sifat tajali kepada asma, kemudian tajali pada af'al. Maka disitulah akhirnya jadi syariat, tarekat. Pada saat manusia ingin kembali, mulailah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Awalnya dari ma'rifat adalah hakikat, kemudian tarekat, syariat tadi semua. Maka tidak bisa dipisahkan. 4 lapis tadi, mulki, malakut, jabarut, lahut, ruh al-qudsi, ruh ruhani, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Sehingga manusia harusnya di dunia ini merasakan jannatul ma'wah, surga yang ada dipannya, yang ada bidadarinya, yang ada hurun-innya, dari semua. Menikmati bumi Allah. Sebagaimana Allah katakan kepada Adam, wa idkulna ya Adam uskun, anta wa zauzukal jannah, wa kula minha ragada. Manusia malah, kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kau dekati adalah pohon syajarah, pohon huldi. Manusia malah mendekati pohon huldi, kegelapan, bukan mendekati cahaya. Laron saja keluar dari bumi, dari tanah, dia mencari cahaya. Ikan saja mencari cahaya, dari semua. Seluruh makhluk berhajat pada cahaya. Tapi manusia mencarinya kegelapan. Pada saat manusia itu menuju makhluk, berarti dia menuju kegelapan. Walaupun apapun yang dikaji oleh kalian adalah hanyalah kegelapan. Kemudian pada saat muncul kitab-kitab yang dikarang oleh manusia, dijadikan kebenaran mutlak. Inilah kebodohan. Ilmu mantek tidak berjalan, tadi semua. Dalil mengalahkan akal, tadi semua. Dalil mengalahkan rasa. Mana mungkin? Dalil itu muncul. Sebetulnya dalil itu dulu muncul dari rasa. Musonib, mu'alif yang menulis kitab itu. Muncullah kitab A, kitab B. Itu dalil yang muncul dari rasa. Tapi oleh kalian sekarang dalil itu diaji. Kalian hanyalah menceritakan tentang penyaksian orang. Kalian tidak mengisahkan tentang kebenaran yang disampaikan orang. Tapi tidak pernah membuktikan kebenaran itu sendiri. Inilah persoalan manusia di akhir zaman tadi semua. Bangga dengan dalil. Bangga sudah ngerti ilmu Arab tadi semua. Ya. Ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, mantung kain, sudah menguasai ilmu Tuhan. Tuhan itu tidak punya bahasa. Tuhan itu tidak punya agama. Pahami? Ya. Hanya orang sadar yang memahami ini. Kalau tidak sadar, akibatnya manusia seolah-olah akhirnya mencari rezeki dengan istighosah, mencari rezeki dengan riyadhah, mencari rezeki dengan rotib dari semua. Muncullah sekelompok manusia yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi, merasa sebagai duriyatul rasul di muka bumi. Akhirnya dialah menjadi panitia neraka, panitia kiamat, panitia nanti membebaskan neraka. Inilah akibat din diartikan sebagai agama. Muncullah orang-orang yang merasa berhak atas agama. Muncullah manusia, orang-orang yang merasa solusi buat manusia. Tetapi sesungguhnya adalah kegelapan yang sangat nyata. Inilah akhir zaman. Mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan ini semua. Menonton ini semua sekarang. Kenapa negara kita adalah negara yang mayoritas Islam. Menteri agamanya yang dibui. Kenapa kita negara yang mayoritas Islam. Tadi semua. Hanya negeri-negeri bodoh yang membuang-buang uang dikirimkan ke negara orang. Negaranya, tetangganya, lingkungannya dalam keadaan miskin. Tapi dijadikan sebuah kebenaran. Dijadikan sebuah kemuliaan. Dijadikan sebagai pintu surga. Al-hajjul mabrur. Laisa lahula illal jannah. Coba. Inilah agama yang sudah dikarang oleh manusia. Karena dia menganggap Tuhannya dari awal menciptakan. Dia menganggap hanya juj, tidak kulyun. Dari semua. Akhirnya manusia muncul ke dalam sekarang ini. Ya'juj wa ma'juj. Juj. Akibat apa? Dukhon. Tadi semua. Pikirannya diliputi oleh dukhon. Tadi. Kenapa pikirannya diliputi oleh dukhon? Karena pembenaran dianggap kebenaran. Kenapa? Karena kamakola kila yang ditulis oleh orang-orang yang dulu menemukan kebenaran. Dianggap sebagai pembenaran. Orang menceritakan warna merah. Kata dia kola ini merah. Kola ini gula. Dia menemukan itu dulu. Dia menemukan dengan rasanya. Tapi hari ini kalian, kata dia ini manis. Kata dia ini surga. Kata dia ini Allah. Kata dia ini Muhammad. Kata dia ini surga. Nanti, surga itu nanti. Barjah itu nanti. Sirat itu nanti. Apa agama jadi kayak begitu? Terus kalian kapan mau bahagianya? Kapan kalian mau surganya?
Nah inilah persoalan kalau manusia tidak sadar dalam beragama. Ilmu mantek diaji tapi nggak dipakai. Pada saat akal, rasa dikalahkan oleh dalil, berarti kalian tidak menggunakan mantek. Dalil dan rasa itu dari rasa, akal dari orang-orang mu'alif, musonib yang menemukan rasa Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenali dirinya. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang tidak dipahami, sahabat. Maka kita harus, kalau kalian ingin terbebas daripada penjajahan manusia, maka mari kita merdekakan diri kalian. Kembalilah pada diri kalian. Kembalilah pada diri semuanya. Karena kita ini adalah, maka Allah lihat katakan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Kalian, Rasulnya aja pergi ke langit ke-7. Dapat perintah sholat. Coba. Dia udah mengatakan, fa inni qarib. Kemudian sedekat apa kata Tuhan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablir. Aku lebih dekat pada dirimu. Lebih dekat dari urat leher dan lehernya. Terus bagaimana kata Tuhan dekatnya? Kata ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa saja kamu nungging, aku nungging. Kamu duduk, aku duduk. Kamu gerak, aku duduk, gerak. Aku yang gerak, aku yang diam. Tadi semua. Nah inilah wayang-wayang yang lupa pada dalang. Wayang-wayang yang menganggap dalangnya ada di Lauh Mahfud. Dalang-dalang yang wayangnya, yang dalangnya dikira ada di langit ke-7. Duduk di atas aras, di atas kursi. Ar-Rahman dianggap Allah. Ar-Rahim. Ar-Rahman wa'ala al-Istaw dianggap Allah. Allah Ar-Rahman itu bukan Allah. Ar-Rahim bukan Allah. Al-Ajiz bukan Allah. Al-Jabar bukan Allah. Tapi Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahim, Al-Ajiz, Al-Jabar. Tadi semua. Allah di mata Allah semuanya tiada lain yang selain dia. Kata Allah seluruhnya adalah aku. Tadi semua. Maka tadi al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu ada sifatnya dan sifatnya tidak lain dari dirinya. Berarti kalau begitu cara bertuhan adalah bukan keluar tapi ke dalam. Sebagaimana ayam menetaskan dirinya dari dirinya. Lihat kenapa ada ayam kacing calang, ada ayam yang tidak menetas. Ada dua hal. Pertama, induknya tidak sabar mematuk. Anda juga saksikan ada pada saat kalian punya ayam yang sedang mengeram, ada di atasnya sudah bolong, itu gagal. Karena induknya berusaha mematuk dari luar. Maka selama kalian merasa jadi guru bisa memasukkan hidayah pada manusia. Selama kalian bisa memberikan ilmu pada manusia. Maka disitulah kalian telah mematuk telur itu untuk dipaksa menetas. Yang benar adalah cukup adalah menghangatkan hidup supaya menetas dari dalam seperti Nabi Isa. Jadilah kalian seperti burung. Pertama menetas dari induk kalian. Yang kedua tetaskan diri kalian dari diri kalian. Itulah menetas. Tidak bisa ditetaskan oleh guru. Guru hanya mengarahkan, mengerami, kalian menetaskan dari dalam diri kalian. Nah, lihat orang-orang sekarang yang ingin mematangkan pisang dengan dikarbit. Maka kemanisan pisang itu tidak akan sampai sempurna. Kenapa? Karena kalian paksa dari luar. Segala yang dipaksa dari luar, sahabat, tidak ada benarnya. Ya, mari kita belajar sekarang meniti ke dalam diri, kembali kepada diri. Karena kita tidak pernah berpisah dengan Tuhan. Tugas kita hanya satu. Tugas kita hanya satu. Kalau kalian ingin surga, tugas kamu hanya satu. Kalau kalian ingin ilmu, tugas kamu hanya satu. Kalau kalian adalah ingin segala-galanya kebahagiaan dunia, tugas hanya satu. Kembali pada Tuhan, kembali pada Muhammad, Rasul. Tadi semua. Ya. Nah ini bagaimana caranya? Matikan diri Adam. Al-mutu qabla an tamutu. Begitu banyak ayat dalam walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Wa id qala ya Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Begitu banyak ayatnya. Sembelihlah hai Musa, kalau kalian ingin menghidupkan orang mati, sembelihlah tuh orang sapi. Sapinya adalah sapi betina. Nah, harus ngerti juga kenapa Allah nyuruhnya sapi betina bukan jantan. Yang harus dibunuh adalah tubuhmu. Karena perempuan dalam Quran, istilah perempuan adalah jasadmu. Hawa adalah jasadmu. Adam adalah ruhmu. Sembelihlah tuh perempuan yang mampu membunuh tubuhnya sendiri. Adam dia. Maka itulah kenapa
Tidak ada perempuan dan laki-laki kepada ruh. Tadi semua. Ya. Demikian pula yang melahirkan Muhammad. Temukan Aminah pada tubuhmu. Amanahkan tubuhmu. Maka kau akan bertemu dengan Abdullah, hamba Allah, ruhmu. Baru lahir Muhammad. Muhammad itu akan lahir dari ibunya Aminah yang amanah, syidik, amanah, tabligh, patonah. Barulah akan muncul Muhammad dari dalam diri kita. Jadi ilmu itu bukan keluar, sekali lagi. Konsepsi ilmu sudah keluar dari mulai, sebetulnya dari sampai Abah sudah pelajari, dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, masuklah sampai kepada Imam Ja'far As-Shadiq, punya guru murid semua, 4 imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itu adalah mereka masing berguru di antara mereka. Muncullah nanti adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, muncullah Imam Rafi'i, muncullah Imam Nawawi, pentarjah Syafi'iyah, tapi semua naiklah nanti di 200-300 Hijriah, 400 Hijriah, muncullah Abdul Qadir, muncullah Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Semua mereka melakukan perjalanan. Di penghujung ruhnya, mereka pun adalah bertaubat pada Allah, kembali pada Allah. Imam Ghazali bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah. Terakhir kitabnya adalah Ihya Ulumuddin. Selesai sampai di situ. Ditanya lagi oleh adiknya, kenapa nggak nulis lagi kitab? Beliau hanya menangis setelah ujlah 4 bulan, menyadari kesalahan apa yang pernah dilakukan, diagungkan manusia. Tadi semua. Lihat juga Imam Ali Al-Hawas. Siapa Ali Al-Hawas? Muridnya adalah Imam Sya'rani. Muridnya Imam Ali Al-Hawas. Ali Al-Hawas secara syariat belajar kepada Imam Sya'rani. Tapi secara ilmu ruh, Imam Sya'rani belajar kepada Imam Ali Al-Hawas. Maka inilah perjalanan ilmu sahabat. Sampailah kepada tahun 700 Syatwa'ilah Askandari. Ya. Generasi-generasi itu adalah beragama masih benar ke dalam. Semua ke dalam. Tadi semua. Kemudian Syatwa'ilah. Maka Abah kenapa sering pegang Syatwa'ilah? Karena di dalam kitab Hikam, Syatwa'ilah sudah menelorkan dirinya dari dirinya. Sudah tidak ada lagi syahwat dirinya dalam. Itulah kitab yang Abah termasuk. Abah masih pakai hari ini. Karena sejalan dengan apa yang Abah rasakan. Sebenarnya tidak butuh dalil, sahabat. Karena dalil itu ya Allah. Dari Allah lah akan muncul pada setiap orang. Tapi kadang-kadang sekarang manusia akan membutuhkan hujah. Tidak apa-apa. Yang selamat dalil itu sejalan dengan rasa. Sejalan dengan akal. Kan tidak boleh dalil mengalahkan akal dan rasa. Nah sekarang kaidah mantek harusnya dijalankan. Lihat kata siapa? Aristoteles. Bagaimana landasan ilmu mantek adalah harusnya akal dan rasa adalah mengendalikan dalil. Bukan dalil yang dipaksakan masuk pada akal. Nah sekarang beragama karena sudah keluar. Dalil dipaksakan. Pemahaman Allah dipaksakan. Pemahaman Muhammad dipaksakan. Pemahaman surga dipaksakan. Akhirnya semuanya keluar. Di sana semuanya. Nabinya sendiri sudah bersabda. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya. Keluar dari dirinya, nyasarlah dia. Bagaimana? Kenapa nyasar? Karena kita ini dari awal pun adalah merupakan manifestasi, penjelmaan, mazhar, kenyataan Tuhan. Kenapa sifat 20 itu nyata pada diri kita? Wujud. Kita wujud. Kenapa ada ayan kharjiyah, sifat Adam pada tubuh? Tadi semua. Maka sehingga di dalam setiap diri kita ini dibagi 3-3 seolah-olah. Di sini ada matamu, di sini ada basir Muhammad, di sini ada basornya Allah. Di sini ada telinga kamu, di sini ada sami'nya Muhammad, di sini ada samanya Allah. Demikian pula pada kalam, ada mutakaliman, ada kudrat, qadirun, uridun, ilman, hayyun, hidup, hayyun. Semuanya begitu. Ada ayan kharjiyah, ada ayan sabitoh. Gerak tubuh ini adalah untuk kita hanya punya lubang mata, Muhammadlah yang melihat. Kita hanya punya lubang telinga, Muhammadlah yang mendengar. Kita hanya punya lubang mulut, Muhammadlah yang berkalam. Kita hanya punya lubang hidung, Muhammadlah yang napas hidup. Maka ada nafas, nufus, anfas, tanafas, nufus, anfas. Tadi semua. Ya. Mana pisah kita dengan Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin. Tadi semua. Adanya yang luar ini, adanya gelas kaca ini, kata Abah juga. Karena adanya kaca. Yang gelas kaca ini yang muhaddas. Yang
Berarti yang imam, si gelas kaca yang sudah kenal dirinya, dia akan menjadikan dirinya makmum. Dan imamnya adalah kaca. Tapi si kaca yang sudah kenal dirinya, dia akan menjadikan dirinya makmum. Yang imam adalah biji kacanya. Si biji kaca yang sudah sadar, dia pun mati. Dia akan mengembalikan sesungguhnya, diriku adalah berasal dari kosong. Itulah hakikat laisa kamislihi. Hakikat zat, tajali pada sifat, tajali pada asma, tajali pada af'al. Tadi dari kosong, jadilah biji kapas, jadilah benang, jadilah kain, jadilah baju. Dari kamu kosong, hal ata alal insan hirum nadari lam yakun sayyi'a, jadilah kamu ruh, jadilah kamu jiwa, jadilah kamu jasad manusia. Nah inilah kesadaran ini yang tidak dipahami. Jadi kalau konsepnya begitu, harus cari ilmu keluar. Tidak, ke dalam. Yang pajar sodik dari dalam. Yang keluar itu pajar kadib. Hanya akan menipu penglihatanmu, menipu pendengaranmu. Sehingga Bimbo aja mengerti. Banyak orang punya mata, tapi tak melihat. Banyak orang punya telinga, tapi tak mendengar. Banyak orang saja. Allah sudah ingatkan, lahum kulubun la yafqahuna biha, walahum ayyunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am. Nah inilah sahabat ya, begitu jelasnya Allah menyuruh kita kembali meniti ke dalam diri. Allahu nurus samawati wal ar. Masalu nurihi kamiskat. Aku telah membuat istana miskat. Karena kita ada mazhar. Jadi seluruh isi alam dan kita adalah mazharnya Allah. Adalah kenyataannya Allah. Kenyataannya wujudnya Allah. Af'alnya Allah. Maka alam ini semua. Mana Tuhan itu? Inilah alam ini semua. Itulah di alam kosong, alam ahadiyah, tajali ke alam sifat Nur Muhammad, tajali ke alam asma, tajalilah ke alam af'al. Inilah af'al Allah yang pertama menciptakan alam, bukan mencipta, menjadikan dirinya alam ini. Maka dari alam ini nanti muncul yang bernama manusia, dari alam ini. Tapi jangan lupa, alam ini berasal dari saripati insan. Bukan kita yang dari alam ini sebetulnya. Alam ini dari kita. Maka kitalah remote control. Manusia yang sudah meninggalkan sholat hakikatnya akan memancing api di alam ini. Manusia yang sudah meninggalkan adalah saum hakikatnya. Tidak mau imsak. Imsak merasa berada, ada dirinya. Tidak menahan. Oh yang ada gua, ilmu gua, punya gua, hirup gua. Sholat doang cuma benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dalam prakteknya Firaun. Ini hidupku, ini semua, ini semua. Wa ma'utituhu ala ilmin indi. Kata Firaun, kata Salabah, ini hasil karyaku. Ini hasil, inilah aku ulama. Aku adalah ilmuwan. Aku penemu. Itu. Padahal Allah sudah sindir tentang Salabah dan Korun. Semua ini hasil karyaku, perbuatanku. Nah inilah konsep yang sudah mantek, yang tidak dipakai. Logika, akal, dan rasa tidak dipakai. Dikalahkan dengan dalil. Akibatnya, dimasukkanlah ke otak itu. Oh surga itu begini, neraka begini, barjah begini, sirot begini. Akhirnya kita makhluk cahaya. Berasal dari cahaya. Dimasukkan ke gelapan. Itu disebut hijab. Nuroniyah. Hijab berupa ilmu. Hijab berupa pengetahuan. Tadi semua. Ya. Maka sebetulnya konsep Allah, konsep para ulama, termasuk Syekh Athaillah. Maka orang yang tidak memahami ilmu hakikat tidak akan ngerti baca hikam, percuma. Karena kamu adalah kamu, Allah adalah Allah. Nggak mungkin orang yang memahami kamu adalah kamu, Allah adalah Allah, akan memahami hikam. Nggak mungkin. Karena hikam ini tentang abid wal ma'bud wahid. Sudah semua. Khalik dan makhluk wahid. Tadi semua. Ya. Dan orang-orang yang sudah mati. Satu ilah ini saya anggap Abah bisa. Maka setiap kalamnya adalah kalam ilhami. Maka boleh Abah katakan, inilah firman Allah. Inilah Quran juga. Kalian masih bingung tentang Quran. Quran itu apa? Maka itulah tapakuran. Segalanya. Kul innama ana basyarum. Kul innama ana basyarun. Aku basyar. Tapi orang yang sudah kenal dengan Muhammad, la kal basyar. Nah itu. Muhammadun. Nah kamu akan kenal dengan Muhammadun. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Nah itulah Rasulullah. Illa wahyu yuha, itulah Rasulullah. Siapapun dari kalian adalah Muhammad. Dari semua. Kul innama ana basyarun. Kamu adalah basyar.
Annama ilahukum ilahu wahid. Tadi. Paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapapun yang berharap bertemu dengan tadi yang ilahun wahid. Tadi. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Tuh. Maka muncullah dalam agama itu amal soleh, ada amal hasanah. Amal soleh itu apa? Pada saat kamu menyayangi orang lain, pada saat kamu sudah memandang makhluk lain, itulah perwujudan dari Allah juga. Pada saat kamu memandang sahabat kamu itu adalah sesungguhnya dia adalah kamu yang lain. Aku menyakitinya sama dengan menyakiti aku. Aku menolongnya sama dengan menolong aku. Itulah karena kamu sudah menganggap seluruh makhluk ini hanya kamu yang lain. Hanya perwujudan dia semata. Tuhannya sudah tidak dijadikan syai'un. Tadi semua. Semuanya sudah. Wahdatul wujud. Satu wujud Tuhan. Semuanya. Esa. Esa. Esa itu bukan satu. Penyatuan seluruhnya. Esa. Kul huwallahu ahad. Itulah. Ini Islam, nabinya Muhammad. Ini agamanya Yahudi, Musa, nabinya. Khatamun Nabiyin. Kata orang Yahudi, Khatamun Nabiyin Musa. Kata orang Kristen, Khatamun Nabiyin adalah Isa. Kata orang Islam, Khatamun Nabiyin adalah Muhammad. Allah sudah mengatakan, betul, Khatamun Nabiyin itu Muhammad. Tapi dialah yang awal Muhammad. Dialah yang akhir Muhammad. Dialah yang dohir Muhammad. Dialah yang batin Muhammad. Makana dikatakan adalah Muhammadun abah ahadin min rijalikum. Dia bukan bapak siapa-siapa. Dia lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah Muhammad. Wujudnya Allah. Maka abah ngajar kepada semua. Kalau kalian ingin menemukan jati diri kalian. Melahirkan Nur Muhammad pada diri kalian. Katakan. La ilaha illallah. Nafikan dirimu dulu. Nafikan. Tidak ada ilah. Aku bukan jasad. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Aku bukan ilmu bahkan. Nafikan. Aku adalah ruh Allah. Tadi semua. Aku bukan jasad. Aku bukan jiwa. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Aku bukan nama. Kalau tidak begitu, la ilah, nafikan. Nafikan. Pada titik itu, kembalikan. Baru katakan, la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tuh. Muhammad akan lahir pada dirimu. Mim akan muncul. Ahmad mengeluarkan mimnya. Kata Nabi Muhammad, ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad tanpa mim. Ana Arab bila ain. Maka dialah hakikatnya. Zat. Sampailah pada zatnya. Nabi Muhammad mengatakan, ana Arab. Sama saja dengan al-halaj. Ana al-haq. Sama saja dengan Sayyidah Jenar. Ana Rob. Nah, ana yang itu. Ana yang itu. Aku yang itu. Kalau ingin merubah kamu dengan aku yang itu. Bukan aku, kamu. Aku jasad, buang. Aku asma, buang. Aku sifat sekalipun kalau perlu, buang. Biarkan aku sejatinya aku. Maka disitulah beda. Din akan membawa kamu kepada tahu aku. Agama akan membawa kamu kepada aku tahu. Nah inilah masalah. Pada saat aku tahu, aku kaya, aku bisa, aku mampu. Maka tidak adalah Tuhan pada dirimu. Tidak adalah kekayaan dia. Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Fatah. Tidak adalah ilmu di Al-Alim. Tidak adalah kegagahan Al-Aziz, Al-Jabbar. Maka itulah. Nama Tuhan yang kedua di alam sifat disebut Rob. Nama Tuhan di alam zat disebut Allah. Itulah Allah. Tidak punya nama mufrad. Apalagi jamak. Dibuang alifnya tinggal. Allahu nurus samawati wal ar. Buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ar. Buang lam akhirnya. Lahu ma fis samawati wal ar. Buang hu-nya. Kul huwa Allah. Huwa. Buang lagi. La sautin la harfin sunyi senyap. Sampai di alam rasa. Jadi kau akan merasakan sendiri. Maaf, Abah tidak mau geret ke situ karena muncul dia. Kalau dia sudah muncul, Abah sendiri nggak bisa ngomong. Tapi ini yang harus ditumbuhkan. Ini.
Inilah lahirkan Muhammadmu. Yang dia bukan bapa dari seseorang. Walakin Rasulullah. Dialah Rasulullah. Dialah utusan Allah. Karena tanpa dengan dia, kamu tidak bersama dengan Allah. Terus sholat apa kalian dalam sholat? Syahadat apa yang kalian lakukan? Haji apa yang kalian lakukan? Hanya jadi sapi perahan. Dikirimin ke negara orang, buang-buang duit. Dengan balasan haji mabrur adalah jannah. Padahal Nabi sudah mengatakan jalanan itu hanya arrihlah litijaroh lisum'ah. Semua. Haji itu kenapa di ujung? Tapi sebetulnya perjalanannya di awal. Karena orang sekarang dibalikan oleh mereka ditipu. Padahal haji itu adalah harusnya yang pertama. Manusia itu harus haji yang pertama itu. Karena dengan haji itulah kalian bersyahadat. Kenapa haji itu bersyahadat? Al-haju arafah. Haji itu arafah, mengenal. Mengenali diri. Tadi semua, mengenali diri. Sehingga barulah nanti syahadat, menyaksikan. Setelah kenal pada diri. Wukuf waqafah. Matikan diri, itu haji. Secara hakikat. Maka kenapa perintahnya wa'adin pinnas? Kenapa perintahnya walillahi ala nas? Kepada manusia. Kalau manusia Allah memanggil, sebutkan ma'abah. Mau mengasih angka berapa? Abah sebutkan nilai. Abah transfer kalau kalian menemukan ayat. Haji itu disuruh kepada orang beriman. Disuruh kepada ya ayyuhal aslamu, ya ayyuhal ladina amanu. Haji itu kepada manusia seluruhnya. Wa'adin pinnas. Walillahi ala nas. Hijjul bait. Manistar. Mana hijjul bait? Rumah Allah yang sesungguhnya rumah Allah. Yang dibangun dengan tangan Allah. Mekah itu bukan tangan Allah. Ini pahit sahabat. Nggak apa-apa. Tubuh ini sudah siap menerima resiko. Daripada umat akhirnya jadikan sapi perahan Al-Baqarah. Beragama dituntun. Kita ini bukan manusia. Insan itu tidak punya ekor. Yang punya ekor itu binatang. Karena kullukum ra'in, setiap manusia ada pemimpin. Setiap orang harus walaqad karramna bani Adam, telah dimuliakan. Kalian telah dihinakan dengan judul agama. Kalian telah dimanipulasi dengan judul agama. Kalian telah dijajah dengan judul agama. Akhirnya Tuhan kenapa menyusun itu para sahabat. Al-Baqarah di depan. Karena manusia ini betul-betul Al-Baqarah. Sapi betina. Tidak kenal kepada ruhnya sendiri. Perempuan. Pakai rok. Itulah kenapa Robi'ah Adawiyah, wanita-wanita yang sudah sampai pada martabat Allah. Disebut Rijalullah. Jadi Rijalullah itu bukan hubungannya dengan cangkang lelaki dan perempuanmu. Sudah lahirkah ruhmu itu? Muhammad pada dirimu. Sehingga engkau pantas sekarang tubuhmu adalah sujud. Karena kau sudah menemukan masjid. Mimnya masdar adalah masjid, tempat sujud. Kamu insan. Kamu sekarang menjadi mim muhsin. Kamu Islam. Kalau udah lahir Muhammad, kamu Muslim. Orang yang sudah berserah diri. Kamu iman. Tapi kalau melahirkan Muhammad, kamu mukmin. Itulah yang dikatakan oleh Musa. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka tubtu ilaika. Aku bertobat. Taba ya tubuh taubatan. Aku kembali padamu ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Inilah awal aku menyaksikan beriman. Membuktikan iman. Sebagaimana Nabi Ibrahim. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jangan lagi ada kiai yang mengatakan kemarin saya lihat live saya tidak suka. Sekarang di Facebook diomongin tasawuf. Kenapa? Kenapa di Facebook, di YouTube tidak boleh tasawuf? Kenyataan hari ini adalah manusia ahli-ahli makrifat dari dulu. Tuhan sudah menciptakan Google. Tuhan sudah menciptakan Facebook. Tuhan sudah menciptakan Instagram. Tuhan sudah nanti akan diciptakan lagi teknologi yang lebih canggih untuk membawa kalian pada Tuhan. Ini kiai belagu. Tidak ada ilmu tasawuf dibahas di Facebook. Tadi. Satu tidak ada yang membahas, kedua yang dia ngerti. Tadi semua. Karena maaf ya. Justru sekarang ini Tuhan buka.
Dulu ditutup karena tidak ada teknologinya. Berarti Tuhan telah menyiapkan alat sekarang. Maaf, seperti Abah aja muncul baru 4 bulan ini. Karena begitu banyaknya orang membahas tasawuf, membahas tauhid. Tapi begitu belakangan Abah sudah bahagia, nih tauhid sudah muncul nih, ulama-ulama batu hitam sudah muncul nih. Bukan ulama-ulama stereopom yang ngambang kayak di kali. Yang ujung-ujungnya walaupun sudah ngambang di kali, harganya mahal lagi. Coba, akhir zaman. Tadi semua. Tapi muncullah juga masalah kepada ulama-ulama batu hitam ini. Katanya bersahadat minta sekian juta, menjadi anggota sekian juta. Coba, ini juga masalah. Makanya Abah saya itu muncul hanya gara-gara gejala itu. Satu, saya dari dulu tidak pernah mau muncul di dalam layanan semacam begini. Tapi saya bahagia muncullah ulama-ulama. Kayak Pak Iswardi, Pak Saiful Karim, atau siapapun. Walaupun dianggap sesat oleh orang-orang yang gak paham. Tadi semua, ya. Tapi pada saat ilmu sudah dijual belikan lagi juga oleh mereka. Bahkan lebih mahal. Yang untuk syahadat hakikat katanya 10 juta. Hanya untuk talqin 1.500.000. Untuk menaikkan makom setiap makom 2 juta. Bertanya saja harus ada 2 juta. Coba. Inilah bahasa itu muncul. Ilmu Allah dijual belikan lagi oleh manusia. Jadi akhirnya nggak ada bedanya orang yang mempelajari ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tadi semua. Ya. Maaf ya. Silakan kalian tuduh apa-apa, terserah. Tugas saya adalah hanya jadikan corong. Biarkan mikrofon ini ada yang bakar sekalipun nggak ada masalah. Karena mulut ini nggak bisa ngomong. Tadi semua. Ya. Silakan mau diapain. Silakan mau disomasi. Berhentilah juga depak gitu. Memanipulasi rakyat dengan biaya haji dan lain sebagainya. Karena haji yang sebenarnya haji. Karena tanpa haji yang hakikat kalian tidak kenal, tidak akan arofu. Bukan bolak-balik ke Arafah sana. Kenali dirimu. Tetaskan dirimu dari dirimu. Temukan Arafah pada dirimu. Temukan Baitul Atiq pada dirimu. Temukan Baitul Maqdis pada dirimu. Temukan Baitul Muharram pada dirimu. Temukan Baitul Makmur pada dirimu. Ini kisah Baitul Makmur hanya jadi dongeng. Nabimu yang mulia dipontang-panting seolah kisah Israel didengar. Tuhan sudah mengatakan innama ya'muru masajid Allah. Mana? Allah mengatakan masdarnya imarah, berarti ke dalam. Sekarang manusia innama yu'amiru dibikin keluar. Kenapa? Karena keluar ke sana ke Mekah itu ada ongkos, ada bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, bisnis itu. Kumpulin duitnya dikorupsi, paling maaf. Tadi semua. Karena inilah sapi perahan. Al-Baqarah tidak pernah disembelih sapinya. Giliran sekarang saya nidul kurban jualan sapi. Mungkin sapi itu kalau kalian bisa dengar nih kalau Abah kasih tahu. Kalau sapi itu dengar kalian pada saat disembelih, apa perkataan dia? Hai manusia, jangan aku saja kau sembelih. Tapi sembelihlah sifat kesapianmu. Hei manusia, kata kerbau, sembelihlah, jangan sembelih aku. Sembelihlah sifat tadi semua. Ya. Karena agama sudah dijadikan komoditi, agama sudah dijadikan hanya alat dagang, agama sudah dijadikan alat manusia menguasai manusia. Muncullah sekarang yang ngaku duriat Nabi. Yang mengatakan saya adalah panitia kiamat. Saya adalah penentu nasib. Saya adalah pemegang. Saya adalah semula-mulanya Ahlul Bait. Nah inilah. Iblis-iblis yang telah berjubah. Manusia-manusia yang sudah tidak sadar. Lihat. Apa itu iblis? Definisi iblis. Ablasa. Orang yang merasa mulia. Merasa paling berilmu. Muncul sekarang. Orang merasa soleh. Muncul sekarang. Dari semua. Ya. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Kafirkan orang lain. Murtadkan orang lain. Kupurkan agama lain. Sesatkan orang lain. Inilah. Ana khairun minhu. Iblis. Maka sekarang. Iblis itu sahabat. Terkadang berpakaiannya. Mulia. Bertongkat. Pakai imamah. Pakai parfum misik 2 liter. Kemana-mana seolah-olah menawarkan berkat. Keberkahan. Luluberan. Padahal dia adalah mati. Dia mati. Nah inilah. Jangan lagi
tertipu dengan siapapun yang ngaku mursyid lah, ngaku siapapun dia, selama dia ngaku, tidak ada. Maka nanti mulai besok nanti Abah akan bahas beberapa hikmah hikam. Maka bersahabat, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Maaf, Abah belokkan dulu karena ini memuncak, ya. Janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu pada dan perkataannya tidak mengarahkanmu pada Allah. Hanya untuk memploitasimu, hanya untuk menjajahmu, tinggalkan dia. Yang mau ngajarkan uang dengan duit, tinggalkan dia. Tapi kalau kalian ingin memberi dia, silakan setengah bumi kalian berikan. Tapi bukan karena dengan satu adalah tadi. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsanu minka. Suhbatuka man huwa aswa uhalan minka. Boleh jadi engkau berbuat buruk, lalu engkau melihatnya sebagai kebaikan dirimu lantaran persahabat. Inilah engkau bersahabat dengan orang-orang ngaku duriat tadi. Kemudian engkau merasa bahwa oh dia penjamin. Nah, inilah bahaya. Jangan, kata dia, kata Syatoilah. Ya. Kemudian dikatakan ma qalla amalun baroza min qalbi zahidin wala kasyura amalun baroza min qalbin raqibin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud tidak bisa katakan sedikit dari amal yang lahir dari hati yang pamrih. Nah, jangan cari guru yang pamrih, cari ilmu yang pamrih. Tadi semua, ya. Amal itu di sisi Allah walaupun sedikit adalah hebat. Al amalu suarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlas. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Mukhlas. Pada saat dia tidak lagi merasa beramal karena dia sudah mati. Al mutu qabla an tamutu. Dia menyaksikan Allah af'al pada tubuhnya. Dia melihat asma Allah pada hatinya. Dia menyaksikan sifat Allah pada ruhnya. Dia menyaksikan zat Allah pada rasanya. Nah, ini yang harus ditumbuhkan tadi semua, ya. Husnul amali nataiju husnul ahwal wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil ijal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya ahwal, dan baiknya ahwal berasal dari pengejawantahan pada makom-makom yang ditempatkannya. Kalau ahwal kamu sudah salah, bersandar kepada tadi, bersahabat kepada yang tadi yang mencari ilmunya keluar, maka ahwal juga tadi akhirnya juga amalmu adalah akan di penghujungnya juga tidak akan pernah sampai kepada amal yang sampai yang diridhoi oleh Allah. Dan selanjutnya adalah walaupun begitu la tatrukid dzikra bi adami khuduri ma Allahi fihi li anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa sya ayyarfa'aka min dzikrin ma wujudi ghaflatin ila dzikrin ma wujudin yaqdatin wa min dzikrin ma wujudi yaqdatin ila dzikrin ma wujudi hudurin wa min dzikrin ma wujudi hudurin ila dzikrin ma wujudi ghaibatin amma siwal madkur. Ini yang dikatakan Abah tadi, jelaskan. Dari goplah tubuh masuk ke dalam. Tadi semua. Dari ma'a goflatin, ma'a yakdotin, ma'a hudurin, ma'a ghaibatin, masuklah kepada musyahadah, penyaksian. Itulah haji. Maka haji itulah sebetulnya rukun Islam yang pertama. Barulah syahadat. Tanpa haji bagaimana bersyahadat? Karena haji itulah arofu, arofa, wakofa, merenungkan, menemukan di mana ada baitul atik pada diri. Menjumroh, jumratul aqobah, jumratul wusta, jumratul ula. Tawaf setiap waktu pada tubuhmu. Sa'i setiap waktu pada tubuhmu. Barulah kau akan menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah dalam tubuhmu. Ternyata diri batinku adalah, ternyata diri dohirku adalah. Baru katakan di situ asyhadu alla ilaha. Baru sholat, baru puasa. Saum apa? Banyak sekarang orang tidak saum, tidak imsak. Imsak dari apa? Bukan imsak dari makan dan minum bersetubuh saja, tapi imsak dari merasa wujud, dari merasa ada. Tadi semua, ya. Demikian pula zakat. Apa yang dizakatkan? Kalau orang miskin tidak ada, maka orang miskin tidak usah zakat, belum nisab. Kalau begitu bukan rukun namanya. Zakatkan dirimu, zakatkan hidupmu, tadi semua. Matikan dirimu. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqo. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Semua. Tadi semua. Siapa yang mengenal dirinya ketidakadaannya, maka dia akan mengenali Tuhannya dengan keadaannya. Maka dialah yang ada, aku yang sejati. Bukan aku jasad, bukan aku ruh, bukan aku hati, bukan aku ruh, tapi aku sejatinya, aku. Itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata, kum bi'idni, bangun izin aku. Akunya, aku dia.
Pada saat aku kamu lebur, yang ada aku dia. Pada saat aku kamu yang ada, dia tidak ada. Nah inilah persoalan. Berarti agama itu tentang hanya sesederhana itu sebetulnya. Ya. Pahami ya sahabat. Besok insya Allah kita akan lanjutkan. Ya. Akhirnya kalau manusia tidak kenal Tuhan, timbulnya akan banyak. Ya, diantaranya adalah min alamati mautil qalbi adalah adamul huzni. Alama fataka minal adalah mu'afaqati. Watarkul nadami alama fa'al tahu min wujudiz zallati. Di antara tanda matinya hati adalah tiada bersedih atas kebaikan yang kau lupakan dan tidak menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Ini perlu ditarif juga. Ya, kebaikan yang kau luputkan tadi, yang kau luputkan itu bukan berarti kamu tidak berbuat. Dia berbuat, tapi kamu itu maksudnya, maksud syai'ila. Ya. Jadi dan tidak menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Ya, nah sementara kata Allah ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Orang yang sudah mengerti Tuhan sebenarnya dia tidak akan bangga dengan amal, dia tidak akan sedih dengan dosa. Kalau dia sudah mengerti la haula wala quwata yang sebenarnya. Tapi masalahnya kamu adalah belum di makom itu. Karena bisa jadi nafsumu wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kita ini bandul jam. Pada saat ke kanan, watakwaha, kamu bersama ruh. Pada saat fujuroha, ke kiri, jiwa kamu dalam bersama nafsu. Maka tidak bisa dikatakan bahwa maksiat itu adalah. Maka tadi Tuhan mengatakan adalah ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsika. Ya. Maka orang dikatakan la ya'dumidz dzanbu indaka adamun. Ya. Tasudduka an husnidz dzanni billahi ta'ala. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi dzanbi karamihi dan bahu. Tadi semua. Janganlah engkau memandang besar dosa hingga menghalangimu. Tadi adalah hingga menghalangimu adalah berbaik sangka pada Allah. Tadi semua. Ya. Sesungguhnya barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya ia akan memandang kecil dosa itu. Tadi. Kenapa? Karena ampunan Tuhannya lebih besar daripada dosa. Itulah kenapa Ar-Rahman mendahului Ar-Rahim. Kasih sayangnya mendahului murkanya. Maka inilah hanya orang-orang ustadz tolol yang menceritakan kejamnya Allah dalam neraka. Karena dia tidak mengerti kesempurnaan Allah. Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Semua. Bukan Allah sedang ingin menyiksa kamu. Tuhan sedang menceritakan kesempurnaan dirinya. Bahwa dia Jalal, dia Kohar, tapi dia juga Jamal dan Kamal. Jamal dan Kamalnya meliputi Jalal dan Koharnya. Sebagaimana rasa sayang seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya. Sebandel apapun anaknya, rasa cinta mendahuluinya. Kasih sayang mendahuluinya. Dari semua. Ya. Apalagi Allah. Nah inilah, maka jangan kalian lagi takut dengan maka Abah sering katakan, tidak ada siksa kubur itu. Yang ada siksa kubur di sini sekarang. Tidak ada di kuburan situ. Tidak ada neraka itu di situ. Yang ada di sini sekarang. Tidak ada sorga itu di situ. Yang ada sorga itu di sini sekarang. Terus kapan kamu menikmati sorgamu? Kapan kamu membebas dari nerakamu? Tadi semua. Teriak-teriak mau sorga, kenyataannya di neraka. Tadi semua. Ya, itu saja yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf tadi semua. Sekali lagi kepada kiai-kiai yang melarang tasawuf adalah di Facebook, YouTube, kalau Abah kalian salah. Tadi semua. Ya. Tadi. Ya. Karena sekarang inilah sedang diobral oleh Allah tadi semua. Ya. Kalaupun tidak ada yang menyampaikannya muncul kan semua. Sekarang lihatlah di YouTube itu semua. Karena ini adalah saatnya kiamat. Tadi sampai kepada Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian manusia tadinya dari siapa? Duhon. Bahkan kiainya juga kena duhon, kena kabut. Muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj, Juj, bukannya kul dia, ke Juj. Juj yang dicarinya. Maka otomatis surganya di sono, nerakanya di sono, sisa kuburnya. Karena Juj yang dia baca bukan kul. Kuliyun, Zuziyun. Barulah manusia akan masuk pada fase dajjal. Hanya pandangan satu mata. Ini baik menurut saya, ini buruk. Nah inilah. Berarti kamu hanya menerima Jamal, Kamal. Kamu tolak Jalal dan Kohar. Inilah kebodohan. Memahami hukum Tuhan. Tadi semua. Akhirnya akan apa? Muncul Imam Mahdi. Makanya kepada Ar-Razi yang masih menunggu Imam Mahdi. Belajar lagi. Imam Mahdi ditunggu-tunggu.
Tadi semua, ya. Lahirkan Imam Mahdi pada dirimu. Tadi semua. Aduh, tadi orang sudah banyak pengikutnya begini, kebenarannya dianggap sebuah kebenaran. Akhirnya setiap orang ngayal, kapan saya ketemu Imam Mahdi. Kata Abah, kalian mati 700 triliun kali, dia akan ketemu dengan Imam Mahdi. Selama kamu nggak tumbuhkan, lahirkan Imam Mahdi pada dirimu. Ya, ya. Dan juga sekalian kepada umat Muhammad yang ngaku Muhammad sudah meninggal. 700 miliar kali kalian hidup dan mati, kau tidak akan pernah ketemu Muhammad sebelum kau lahirkan Muhammad hari ini, saat ini. Tadi semua, ya. Kurang apa? Terima kasih. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.